warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah karena pada siang hari ini kita bisa melakukan sebuah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, karena memang kewajiban kita kepada Allah untuk beribadah, yaitu sholat Jumat dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah seperti Jumat-Jumat yang lalu. Kisah ini adalah sebuah kisah yang khatib ambil dari sebuah risalah kenabian. Ada seorang sahabat yang orangnya tidak terkenal. Beliau adalah dinobatkan menjadi orang yang ahli surga. Beliau dinobatkan oleh Nabi adalah orang yang masuk Islam di kenabian. Beliau adalah termasuk bagian dari muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, selain Bilal bin Rabah. Beliau namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah sepupu dari istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Beliau dibesarkan dari orang yang tidak punya rumah, sangat biasa, beratapkan pelepah kurma. Dengan kesederhanaannya, beliau adalah orang yang ahli ibadah. Yang lebih miris adalah beliau tidak bisa melihat atau buta. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika Rasulullah berkumpul dengan para pembesar-pembesar Quraisy, beliau ikut nimbrung di dalamnya. Kemudian beliau minta kepada Rasulullah sebuah ayat untuk dibacakan.
tapi Rasulullah memalingkan wajahnya dari Ibnu Maktum ini, sehingga turunlah asbabun nuzul surat Abasa wa Tawalla. Itu adalah karena Nabi Muhammad atau Rasulullah memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Maktum. Hari-harinya beliau dibuat untuk ibadah, meskipun rumah beliau sekitar dari masjid 1 kilo, tapi Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh beliau selalu menjaga. Kemudian ketika Allah memberikan wahyu berupa surat Abasa, Nabi sangat memperhatikan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Maktum ini. Kemudian suatu saat Abdullah bin Maktum ini sudah agak sepuh, jalan sudah tidak kuat, kemudian memberanikan diri untuk mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasul, saya ini boleh tidak diberi keringanan untuk tidak sholat berjamaah?" Tabassam Rasulullah, tapi tidak marah, karena yang pertama ketika memalingkan Rasulullah dapat wahyu surat Abasa. Kemudian Rasulullah tanya balik kepada Abdullah bin Maktum ini, "Atasma'ul adzan ya sahabati?" Apakah kamu mendengar adzan ya sahabatku? Abdullah bin Maktum, "Bala ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma kuntu tasma'ul adzan fa'adbiha fil masjid." Selama kamu mendengar adzan, maka kamu harus ke masjid. Ini adalah sesuatu yang keluar dari Rasulullah, meskipun Abdullah bin Maktum ini adalah orang yang sepuh yang tidak bisa melihat. Ada salah satu riwayat mengatakan, ketika Rasulullah mengharuskan untuk sholat berjamaah ke masjid, maka ada keistimewaan katanya Abdullah bin Maktum yang akan didapatkan kelak. Kemudian beliau dengan tertatih sampai dari rumah ke masjid dibentangkan sebuah tali supaya ketika subuh dia tidak jatuh. Jadi 1 kilo dari rumah ke masjid itu dibentangkan tali supaya bisa tepat waktu ke masjid. Kemudian suatu saat Abdullah bin Maktum ini terjatuh, kemudian ditolonglah oleh seorang pemuda, diantar ke masjid, pulang. Hari yang kedua, anak muda ini menolong juga. Penasaran Abdullah bin Maktum, "Siapakah engkau, anak muda? Apakah perlu saya menyebutkan nama saya?" "Sangat perlu anak muda, karena saya ingin membalas jasamu, kebaikanmu mengantarkan saya ke masjid, biar saya mendoakan kamu supaya masuk surga." Kemudian pemuda ini menjawab, "Saya adalah iblis." Kemudian, "Kalau begitu menjauhlah dari saya," katanya Abdullah bin Maktum. "Saya selalu ingin mengantarkan kamu, Abdullah bin Maktum, karena apa? Karena ketika hari pertama bertemu denganmu kamu jatuh berdarah, disitulah Allah mengampuni separuh dari dosa. Saya tidak ingin kamu jatuh lagi sehingga dosamu habis." Itulah tipu daya iblis. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, beliau selalu berangkat kalau subuh itu jam 4.10, beliau setengah
dinobatkan menjadi muadzin setelah Bilal. Jadi kalau di Madinah itu ada dua adzan. Adzan yang pertama itulah adzan untuk sholat tahajud, kemudian adzan yang kedua adalah adzan untuk sholat subuh. Dan itu yang mengumandangkan adalah Abdullah bin Maktum. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini ada seorang sahabat yang tidak bisa melihat rumahnya jauh, tapi beliau istiqomah ke masjid. Kemudian hikmah lagi yang kita ambil petik dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah bahwa ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, ada keistimewaan yang sangat besar sekali. Karena di dalam perjalanan kita menuju ke masjid ada derajat-derajat yang Allah berikan kepada kita. Keistimewaan berikutnya adalah hadis dari Imam Turmudi. Rasulullah bersabda, "Inna awwala man yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah min amali sholatu fa idza shalahat faqad aflaha." Orang nanti di akhirat yang dihisab dulu adalah amal sholatnya. Ketika amal sholatnya itu bagus, aflah, maka akan beruntung. Wa idza fasadat, ketika sholat kita bolong-bolong, malas, maka kita akan merugi nanti di yaumil hisab. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hikmah kalau kita hari ini adalah melaksanakan sholat Jumat dengan hujan seperti ini, membuat ini adalah rintangan, berarti kita tidak bisa mengambil hikmah dari cerita yang diberikan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dulu masjidnya Rasulullah itu tidak sebagus masjid kita pas sebelum hujan. Masjid sekarang sudah asih, tapi orang malas untuk ke masjid. Banyak rintangan gangguan. Kalau ke masjid nanti menjadi orang yang ahli ibadah dicibir, hujan sedikit tidak ke masjid. Itu adalah hal-hal rintangan iblis tadi yang menggoda kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sempatkan waktu untuk berjamaah di masjid, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Siapa tahu kita meninggalnya di masjid, insya Allah husnul khotimah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ketika ada salah kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainu bi nadhari fadhil kafara. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa daru fawahisha ma dhahara ma badan wa hafizu 'ala wa'lamu anna Allah amarakum bi
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb al-khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutammimin lil ashabil kiram wa an sa'ir ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al ahadin minhum fi qulubina ghillan wa najjina bi hubbi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlil ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina waslih ulata umurina waj'alna wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahidul aqiyam. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba' wal riba waz zina. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba' wal riba waz zina. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba' wal riba waz zina was salasil wal li'an wa su'al fitani ma dhahirha wa ma batan. Am baladina hadha khassa wa sa'ir biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.